Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana buah pala si kecil yang punya segudang manfaat. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia tumbuhan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta tumbuhan yang menakjubkan. Di hamparan hijau kepulauan tropis, tersembunyi sebuah harta karun botanikal yang pernah lebih berharga daripada emas. Sebuah biji kecil yang mampu memicu peperangan, meruntuhkan, dan membangun imperium, serta mengubah peta dunia selamanya. Inilah buah pala atau Myristica fragrans, sebuah nama yang mungkin akrab di telinga kita sebagai bumbu dapur, penghangat kue, atau penyedap semur, namun menyimpan kisah epik yang luar biasa. Jauh sebelum menjadi penghuni tetap rak bumbu di dapur modern, pala adalah komoditas mewah yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa besar Eropa. Aromanya yang hangat, sedikit pedas, dan manis memikat imajinasi dan selera para bangsawan, tabib, dan juru masak di seluruh dunia. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas setiap lapisan dari buah yang menakjubkan ini. Mulai dari sejarahnya yang berdarah dan penuh intrik, perjalanan botanisnya dari pohon hingga menjadi dua jenis rempah berbeda, kegunaannya yang melimpah di dunia kuliner, hingga segudang manfaat kesehatannya yang telah teruji oleh waktu dan didukung oleh sains modern. Mari kita mulai perjalanan kita untuk mengenal lebih dalam si kecil dari Kepulauan Banda yang kekuatannya mengguncang dunia. Sejarah pala adalah narasi tentang keserakahan, ambisi, dan pertumpahan darah yang dikenal sebagai perang rempah-rempah. Selama berabad-abad, sumber asli pala dan fuli dijaga ketat kerahasiaannya oleh para pedagang Arab yang membawanya melalui jalur perdagangan kuno ke Venesia, menjadikannya komoditas yang sangat langka dan mahal di Eropa. Kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 mendorong bangsa Eropa untuk mencari jalur laut sendiri ke Kepulauan Rempah-Rempah, atau yang kini kita kenal sebagai Kepulauan Banda di Maluku, Indonesia, satu-satunya tempat di planet ini di mana pohon pala tumbuh secara alami pada masa itu. Bangsa Portugis adalah yang pertama tiba, diikuti oleh Belanda dengan perusahaan Hindia Timur. Belanda, Volk dengan kebrutalan yang tak terperi, Foch memonopoli perdagangan pala, membantai dan memperbudak penduduk asli Banda untuk mengamankan kendali penuh. Puncak dari perebutan ini adalah Perjanjian Breda pada tahun 1667, sebuah kesepakatan yang terdengar mustahil hari ini. Inggris menyerahkan Pulau Ran, sebuah pulau kecil penghasil pala di Banda, kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan sebuah pos dagang berawal di dunia baru yang bernama New Amsterdam kepada Inggris, yang kemudian menamainya kembali menjadi New York. Ya, Manhattan ditukar dengan pala. Untuk memahami mengapa rempah ini begitu istimewa, kita harus melihat keajaiban botanis dari pohonnya Myristica fragrans. Pohon pala adalah tanaman hijau abadi yang bisa tumbuh menjulang hingga 20 meter dan dapat hidup produktif selama lebih dari 80 tahun. Tampilannya gagah dengan daun-daun hijau gelap yang rimbun dan mengkilap. Salah satu keunikannya adalah sifat dioecious, yang berarti pohon ini memiliki jenis kelamin terpisah. Ada pohon jantan dan pohon betina. Hanya pohon betina yang menghasilkan buah setelah diserbuki oleh bunga jantan. Buahnya sendiri tampak seperti buah aprikot atau pir kecil berwarna kuning pucat ketika matang. Kulit buahnya yang tebal akan terbelah menjadi dua, menyingkap pemandangan yang spektakuler di dalamnya. Di sanalah harta karun itu berada.
Sebuah biji berwarna coklat tua mengkilap yang diselubungi oleh jaring-jaring atau selaput berwarna merah darah yang cerah. Biji inilah yang kita kenal sebagai pala nutmeg, sementara selaput merahnya adalah Fully Maize. Satu buah secara ajaib menghasilkan dua jenis rempah yang berbeda, masing-masing dengan profil rasa dan aroma yang unik namun saling melengkapi, sebuah dualitas yang jarang ditemukan di dunia tumbuhan. Proses transformasi dari buah di pohon menjadi rempah di toples adalah sebuah seni yang membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Setelah buah matang dipanen, biasanya dengan galah panjang, langkah pertama adalah memisahkan daging buahnya. Daging buah ini yang sering diabaikan dalam perdagangan global. Di Indonesia justru diolah menjadi manisan, asinan, atau sirup pala yang lezat. Selanjutnya, proses paling hati-hati dimulai. Memisahkan selaput Fully dari biji pala. Ini harus dilakukan dengan cermat agar selaput merah yang rapuh tidak sobek. Setelah terpisah, Fully dan biji pala menjalani proses pengeringan yang berbeda. Fully dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam setiap hari selama beberapa minggu. Selama proses ini, warnanya akan perlahan berubah dari merah cerah menjadi oranye keemasan atau kuning kecoklatan. Sementara itu, biji pala dikeringkan secara lebih lambat, bisa di dalam ruangan atau di atas api kecil selama 6 hingga 8 minggu. Proses pengeringan yang lama ini sangat krusial. Biji akan menyusut di dalam cangkangnya yang keras, dan jika diguncang akan terdengar suara kerincingan khas yang menandakan pala sudah kering sempurna. Baru setelah itu, cangkang kerasnya dipecahkan untuk diambil biji pala utuh yang siap untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Di panggung kuliner global, pala memainkan peran penting sebagai penyedap yang serbaguna, terutama dalam hidangan gurih. Profil rasanya yang hangat, aromatik, dengan sedikit sentuhan manis dan pedas, membuatnya mampu menyeimbangkan dan memperkaya rasa masakan yang berat dan berlemak. Di Eropa, pala adalah komponen tak terpisahkan dari saus klasik seperti bechamel di Prancis, memberikan kedalaman rasa yang halus pada hidangan lasagna atau macaroni and cheese. Di Jerman dan negara-negara Skandinavia, pala menjadi bumbu wajib untuk sosis, bakso, dan hidangan daging olahan lainnya. Di Italia, sejumput pala sering ditambahkan ke dalam isian pasta seperti ravioli atau tortellini yang berbasis keju atau bayam. Bergerak ke Timur Tengah, pala menjadi salah satu bintang dalam campuran rempah kompleks seperti ras el hanout di Maroko atau Baharat, memberikan kehangatan pada hidangan tagine, semur domba, dan pilaf. Bahkan di India, pala, dikenal sebagai jaipal, adalah bagian dari garam masala yang digunakan dalam kari dan hidangan biryani. Kemampuannya untuk berpadu dengan rempah lain seperti cengkeh, kayu manis, dan kapulaga membuatnya menjadi pemain tim yang sangat dihargai di dapur. Namun, pesona pala mungkin paling bersinar terang dalam dunia hidangan manis dan minuman. Aromanya yang manis dan menghibur seolah menjadi sinonim dari suasana perayaan, kehangatan musim gugur, dan keceriaan liburan musim dingin di berbagai belahan dunia. Dalam dunia baking atau pembuatan kue, pala adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Sulit membayangkan pie labu atau pie apple khas Amerika tanpa parutan pala segar di dalamnya. Ia memberikan sentuhan magis pada kue-kue rempah, donat, puding roti, hingga custard dan siar mebiar LA. Kemampuannya untuk menonjolkan rasa manis tanpa membuatnya menjadi berlebihan adalah kualitas yang sangat dicari. Dalam minuman, pala
juga memegang peranan penting. Sejumput pala di atas segelas eggnog Natal adalah sebuah tradisi. Ia juga menjadi komponen kunci dalam mulled wine atau anggur rempah yang dihangatkan, serta dalam minuman kopi seperti pumpkin spice latte. Di Indonesia sendiri, selain manisan dari daging buahnya biji pala, juga digunakan dalam beberapa resep kue tradisional, dan minuman hangat seperti wedang memberikan kehangatan khas Nusantara yang tak tergantikan, membuktikan fleksibilitasnya yang luar biasa melintasi batas-batas budaya dan cita rasa. Di balik aroma dan rasanya yang memikat, buah pala menyimpan sebuah gudang senyawa bioaktif yang menjadi dasar dari segudang manfaat kesehatannya. Kekuatan pala terletak pada minyak atsirinya yang kaya akan berbagai komponen kimia kompleks. Senyawa utama yang paling terkenal adalah myristicin, elemicin, dan sofrol. Senyawa-senyawa inilah yang bertanggung jawab atas aroma khas pala, namun juga memiliki sifat psikoaktif dan beracun jika dikonsumsi dalam dosis yang sangat tinggi. Sebuah peringatan penting yang akan kita bahas nanti. Selain itu, pala juga mengandung senyawa lain seperti sabinene, terpenes, dan pinene. Lebih dari itu, pala merupakan sumber antioksidan yang kuat, terutama dari golongan senyawa fenolik seperti asam protoketekuan, asam ferulat, dan flavonoid. Antioksidan ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yang merupakan akar dari berbagai penyakit kronis dan proses penuaan dini. Pala juga mengandung mineral-mineral esensial yang penting bagi fungsi tubuh, seperti mangan yang vital untuk metabolisme dan kesehatan tulang, tembaga yang diperlukan untuk produksi sel darah merah, serta magnesium dan seng. Secara tradisional, pala telah lama dihormati sebagai tonik untuk otak dan penambah suasana hati. Penggunaan ini ternyata bukan tanpa dasar ilmiah. Penelitian modern mulai mengungkap mekanisme di balik manfaat neurologis pala. Senyawa seperti myristicin dan machelainan yang terkandung di dalamnya telah menunjukkan potensi dalam studi laboratorium untuk menghambat enzim di otak yang berkontribusi pada penurunan fungsi kognitif dan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Machelignan secara spesifik diteliti karena kemampuannya melindungi sel-sel saraf dari kerusakan oksidatif. Di sisi lain, pala juga menunjukkan efek yang menjanjikan sebagai agen antidepresan alami. Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa ekstrak pala dapat memengaruhi sistem neurotransmitter di otak, seperti serotonin dan dopamin, yang memainkan peran kunci dalam pengaturan suasana hati. Efek menenangkan dari pala juga membuatnya populer sebagai obat tidur alami. Sejumput kecil pala yang dicampurkan ke dalam segelas susu hangat sebelum tidur adalah resep kuno yang dipercaya dapat membantu meredakan kegelisahan, menenangkan pikiran, dan mendorong tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas. Manfaat pala tidak berhenti di kepala. Sistem pencernaan kita juga sangat berterima kasih pada rempah ini. Sejak zaman dahulu, pala telah digunakan sebagai obat untuk berbagai masalah perut. Sifatnya sebagai karminatif sangat efektif untuk membantu mengeluarkan gas berlebih dari dalam saluran pencernaan, sehingga dapat meredakan kembung, begah, dan kram perut. Kandungan serat dalam pala juga membantu melancarkan pergerakan usus dan mendukung kesehatan sistem pencernaan secara keseluruhan. Ekstrak pala terbukti memiliki kemampuan untuk mengontrol diare dengan menenangkan otot-otot usus yang terlalu aktif. Lebih jauh lagi, pala berfungsi sebagai detoxifier alami, terutama untuk organ hati dan ginjal. Senyawa aktif di dalamnya membantu membersihkan racun yang terakumulasi di organ-organ vital ini. Satu lagi manfaat yang mungkin mengejutkan adalah potensinya dalam menjaga kesehatan mulut. Pala memiliki sifat antibakteri yang kuat,
khususnya terhadap bakteri seperti Streptococcus mutans yang merupakan penyebab utama gigi berlubang dan bau mulut. Inilah sebabnya mengapa ekstrak pala terkadang ditemukan sebagai salah satu komponen dalam produk pasta gigi dan obat kumur herbal, menawarkan perlindungan alami untuk senyum yang sehat. Dari perebutan berdarah di Kepulauan Banda hingga menjadi penghuni setia di dapur kita, buah pala telah membuktikan dirinya sebagai lebih dari sekadar bumbu. Ia adalah saksi sejarah, sebuah keajaiban botani yang memberikan dua rempah dari satu buah, seorang seniman kuliner yang mampu menari dalam hidangan gurih maupun manis, dan sebuah apotek mini yang kaya akan senyawa peningkat kesehatan. Dari menjaga kesehatan otak, memperbaiki suasana hati, melancarkan pencernaan, hingga mendetoksifikasi tubuh. Manfaatnya benar-benar segudang. Namun, di balik semua kekuatannya, kita harus mendekati si kecil ini dengan bijak. Penting untuk diingat bahwa pala, karena kandungan miristicinnya bisa menjadi racun jika dikonsumsi dalam jumlah besar, lebih dari 1 sendok teh sekali makan. Gunakanlah pala sebagaimana mestinya, sebagai rempah penyedap dalam jumlah kecil untuk memperkaya cita rasa makanan dan minuman Anda, bukan sebagai suplemen dosis tinggi. Dengan menghargai kekuatan dan sejarahnya, kita dapat terus menikmati semua kebaikan yang ditawarkan oleh buah pala, si kecil yang punya segudang manfaat. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.